nggak ada klaim, nggak ada mungkin sakit penyakit apa gitu ya. Resume medik yang dikeluarkan pun juga. Nah, semuanya itu dilengkapi dengan tadi berkas-berkas itu dibuat seolah-olah asli. Untuk yang saat ini masih berani main-main dengan klaim klaim BPJS, melakukan fraud, kita sebenarnya udah tahu. Sudah tahu mana-mana. Jadi harapan kami sih udah sebelum ada penindakan lebih lanjut, yang melakukan itu udah deh kembaliin dulu ke negara. Halo sahabat asuransi, selamat datang kembali lagi di pastinya podcast episode ke-11 ternyata dari AAJI di Ngobras, ngobrol seputar asuransi. Masih barengan sama aku Cindy Lau di official YouTube-nya AAJI. Senang banget bisa ketemu lagi dan mungkin dari judulnya bisa ketahuan ya, karena kita ngebahas hal yang seru banget kali ini, nggak terlalu beda sama topik yang sebelumnya di episode sebelumnya. Jadi mungkin masih ada kaitannya. Kalau misalnya sahabat asuransi belum nonton, boleh nonton juga episode Ngobras sebelumnya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin aku boleh spill dulu. Ada 2 narasumber aku hari ini, menyenangkan sekali. Suatu kebanggaan dua-duanya bisa hadir di sini dalam podcast kita. Jadi semoga sahabat asuransi bisa dapat informasinya lebih lengkap lagi. Ini adalah para perwakilan dari Kementerian Kesehatan dan juga BPJS Kesehatan ya. Aku mau ucapin selamat datang dan terima kasih yang pertama-tama untuk Bapak Valentinus Rudi Hartono. Beliau adalah Inspektur Investigasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan juga di sebelah saya ada Ibu Medianti Elia Permatasari. Beliau juga adalah Deputi Direksi Bidang Hukum, Pencegahan dan juga Penanganan Kecurangan BPJS Kesehatan. Bapak Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Senang banget bener-bener, ini 2 tamu penting aku hari ini. Kita ngobrol-ngobrol seputar asuransi, seputar BPJS dan Kemenkes ya Pak Bu ya. Keren banget. Nah, kasusnya yang bakal kita angkat juga nih buat sahabat asuransi mungkin udah pada tahu juga, yang lagi viral, yang lagi marak di pemberitaan sekarang. Fiktif klaim JKN. Nah, ini di sejumlah vaskes di Indonesia ada dari 2 sudut pandang sekaligus nih, akan dibongkar faktanya ya. Tapi sebelumnya mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, sahabat asuransi juga mungkin perlu tahu nih. Ini kan ada dari BPJS ada, dari Kemenkes ada. Mungkin dari Pak Rudi dulu. Sebenarnya kalau Pak Rudi judulnya nih keren banget ya, Inspektur Investigasi. Mungkin boleh dijelaskan kalau Pak Rudi job desk-nya apa Pak di Kemenkes, silahkan. Makasih Mbak Cindy. Jadi Inspektur Investigasi itu menangani fraud yang ada di Kementerian Kesehatan, menangani dugaan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang yang ada di Kementerian Kesehatan, dan salah satu tugasnya adalah menangani fraud JKN ini. Fraud di jaminan kesehatan nasional. Itu ya, inspektur siap. Kalau Ibu Medi, kita sapa Bu Medi, ini juga title atau kayak job desk Ibu sepertinya kayak panjang gitu ya Bu. Deputi Direksi Bidang Hukum, ada pencegahan, ada penanganan juga tentang kecurangan. Kalau Ibu Medi sendiri lebih banyak job desk-nya membahas apa? Ya. Makasih Mbak Cindy. Jadi kalau di BPJS Kesehatan, kami memang sejak tahun lalu kita sudah ada unit baru. Jadi ada kedeputian baru, memang khusus ya, hukum dan pencegahan penanganan kecurangan. Jadi kalau sudah tahu seperti itu, sudah tahu kan, pastinya itu terkait dengan pencegahan dan penanganan kecurangan. Jadi kami di BPJS Kesehatan ini sudah ada unit khusus untuk menangani pencegahan dan penanganan kecurangan. Oke, di episode sebelumnya Bu, Pak, kalau belum tahu saya juga senang banget bisa berkesempatan tuh ngobrol sama perwakilan dari KPK. Ini juga katanya untuk membentuk tim ini khusus untuk fraud JKN benar-benar sampai niat banget ada timnya tersendiri ya. Betul. Itu boleh diceritain nggak Pak Bu, terdiri dari apa aja? Karena KPK juga termasuk ya kan? Silakan. Jadi awalnya pembentukan tim fraud JKN itu sebetulnya diawali dengan Permenkes nomor 16 tahun 2019. Jadi tentang pencegahan dan penanganan kecurangan serta pengenaan sanksi administrasi dalam pelaksanaan program
JKN. Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi timnya itu terdiri dari Kemenkes, kemudian BPJS, dari KPK dan BPKP, Pak. Jadi kita semua ini satu tim. Di tim itu ada 2 subtim. Kalau timnya ini diketuai oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, ex officio-nya. Jadi saat ini ada SK-nya ya Pak ya? Ada SK-nya. Ada SK-nya Menteri Kesehatan. Keren. Itu saat ini dijabat oleh Bu Murti Utami, Bu Ami, yang menjabat Irjen Kemenkes. Kemudian dari tim Fraud JKN itu ada 2 subtim lagi, Mbak. Subtim lagi ya. Subtim itu ada tim pencegahan, pencegahan Fraud JKN sama penanganan Fraud JKN. Oke. Kalau pencegahannya diketuai oleh Inspektur 1, tapi unsurnya dari KPK ada, dari BPJS ada, dari BPKP ada. Kemudian kalau yang tim penanganan itu Inspektur Investigasi, ketua subtimnya sama dari dari KPK ada, dari BPJS ada, sama dari BPKP ada. Oke, ini sangat serius sekali pemerintahnya ya untuk mengurusi fraud ini. Dong. Karena tiba-tiba menjadi marak dan tiba-tiba wajib semua pihak itu bekerja sama ya untuk mengatasi kasus ini bersama-sama. Ada pencegahan, ada juga penanganan gitu. Mungkin kita kasih tahu dulu modus-modus atau fraud-fraud yang paling umum, paling sering diketemukan pada fasilitas kesehatan, Pak, Bu. Kira-kira apa aja nih? Ya. Kalau untuk modus-modusnya tadi mungkin Mbak Cindy udah spill ya di depan klaimnya fiktif gitu ya. Nah itu juga ada. Jadi ada klaim fiktif ya. Kemudian juga ada manipulasi Mbak Cindy. Oke. Dia manipulasi berkas klaim itu. Jadi seolah-olah itu asli gitu. Padahal udah dipalsu. Gitu. Oke. Nah kemudian juga ada cloning. Ya. Jadi memang copy paste persis copy gitu paste, ya. Gitu, copy paste atas klaim-klaim pasien yang lain. Oh, dijadikan atas nama pribadi gitu. Ya, atau juga banyak kalau di Permenkes 16 itu cukup banyak. Ada cloning tadi, kemudian juga ada repeat billing. Jadi billingnya itu memang diulang-ulang gitu. Nah, itu yang cukup banyak memang terkait dengan modus fiktif ya atau phantom billing dan juga manipulasi terkait dengan berkas klaim itu yang cukup sekarang sudah marak ya. Kemarin juga itu yang kemarin di tempat kita ya di tim PKJKN itu yang tim penanganan itu yang melakukan penemuan ya bersama-sama juga. Oh gitu. Kalau dari Pak Rudi berarti yang pelakunya tuh biasanya siapa aja tuh Pak yang melakukan si modus-modus ini tadi? Jadi menambahkan yang disampaikan Bu Medi tadi, kalau di kami ini kemarin kami turun bareng Bu Medi di lapangan sama KPK sama BPKP juga. Ya. Itu modusnya tuh ini awalnya Mbak. Temuan dari BPJS ya. Temuan dari BPJS. Dari BPJS. Audit administrasi klaim yang dilakukan oleh BPJS. Iya. Diserahkan ke kita, ke tim yang tadi udah dibentuk PKJKN. tadi. Nah, itu kita analisis, kita pilih. Kita petakan dulu Bu ya. Jadi kemarin akhirnya kita sepakat untuk ngambil modus phantom billing itu. Oke. Karena itu yang nilainya juga signifikan dan relatif lebih ini sebetulnya lebih ke penipuan ya Bu ya. Karena itu melibatkan fraud yang benar-benar hampir inilah. Dan tadi tuh yang pengen tahu sebetulnya siapa sih yang melakukan gitu loh. Oknum mana, pihak mana gitu yang lebih banyak gitu ya yang sering kali ditemukan. Kalau kita merujuk ke definisi di Permenkes Mbak. Sebetulnya ada pelaku kecurangan itu bisa macam-macam. Iya. Bisa pesertanya BPJS sendiri. Kemudian bisa BPJS kesehatannya. Ini oknum ya. Oknum. Iya. Kemudian bisa Fasiankes. Fasiankes itu fasilitas pelayanan kesehatan itu bisa fasilitas rumah sakitnya. Oknum lagi sekali lagi. Kemudian bisa penyedia obat dan alat kesehatan. Oke. Atau juga pemangku kepentingan lainnya. Oke. Tapi kemarin yang kita temukan sih yang di Fasiankes Ibu ya. Ya, yang di fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan. Tingkat lanjutan. Oke. Ada 3 rumah sakit itu. Lagi-lagi itu bisa oknum-oknum yang ada di dalam sana justru dilakukan sama
fasilitas pelayanan kesehatan ya sangat disayangkan ya. Kira-kira so far udah berapa besar kira-kira kerugian yang ditimbulkan nih Pak Bu dari fraud ini? Dari sejak tim sudah mulai terbentuk, sudah mulai investigasi, udah mulai ngecek-ngecek? Ya sebetulnya terkait Pentem ini kita ada kebetulan memang di tim PKJKN ini ada 3 rumah sakit ya. Sebetulnya sudah sispil sebelumnya. Nah, ada kurang lebih 34-an ya. 34 Waduh. Lumayan juga kan. Gitu. Lumayan juga ya. Nah ini yang memang kita nggak ingin hal tersebut itu terus berlanjut gitu. Jadi kita ingin melakukan pencegahan bersama dengan tim PKJKN. Tim PKJKN ini kita alhamdulillah kompak banget ya Pak ya. Amin. Nah, kita melakukan dari tadi yang disampaikan tim pencegahan yang melakukan hal-hal apa saja yang perlu termasuk sosialisasi tim kita kan sebetulnya di tim PKJKN ini Mbak Cindy itu tidak hanya di pusat, tetapi ada juga di kabupaten kota. Iya. Di kabupaten kota, kemudian di provinsi, kemudian di pusat. Nah, itu kita kuatkan bersama-sama mulai pencegahan dan juga penanganan kecurangannya. Jadi tidak hanya pencegahan, kalau ada kasus terdeteksi, ya penanganannya itu juga, gimana? Iya, betul. Seperti itu. Termasuk tadi sampai akhirnya nanti ada sanksi yang memang sudah diatur di Permenkes 16. Oke, sangat lengkap sekali sudah dipikirkan. Tapi mungkin langkah konkretnya, misal ya Bu, kita ngomongin untuk penjelasan ke sahabat asuransi juga, misalnya ditemukan gitu kan, atau enggak mungkin tadi pencegahannya itu apa aja sih, terus juga penanganan kalau udah ada, kemudian penanganannya apa yang akan dilakukan konkretnya? Jadi sebetulnya Mbak Cindy di Permenkes 16 2019 itu sudah ada namanya siklus anti kecurangan atau siklus anti fraud. Gitu. Jadi ada 3 siklusnya. Yang pertama itu tadi pencegahan, yang kedua deteksi. Nah, yang ketiga penanganan. Memang pencegahan tadi kita sudah disampaikan Pak Rudi ya. Pencegahan itu kita sudah membuat pedoman-pedoman nih, pedoman-pedoman. Ya kita juga sosialisasi, pemberian campaign gitu ya, itu yang kita harapkan juga. Nah, termasuk tadi pembentukan tim, ya tim untuk penguatan tim pencegahan tersebut. Nah kemudian deteksi. Nah deteksi ini juga nggak kalah penting. Benar. Deteksi gimana kita bisa ngelihat penanganannya, deteksinya harus dulu juga dilakukan. Jadi deteksi ini kita lakukan juga cukup banyak. Nah ini juga bersama dengan tim PKJKN. Ini kalau di BPJS Kesehatan kita melakukan deteksi mulai dari kita ada utility review, kita mereview data-data anomali, ya seperti itu. Nah kemudian juga kita juga melakukan verifikasi pasca klaim, kemudian audit administrasi klaim tadi seperti yang disampaikan Pak Rudi. Nah kemudian dari situ barulah dilanjutkan dengan apabila memang terdeteksi fraudnya, ada bukti udah ada bukti, maka itu nanti akan lanjut ke kita melakukan penelusuran lanjutan dan penindakan. Nah, termasuk penindakan itu, nah itu salah satunya adalah sesuai dengan Permenkes 16, ini sanksi administrasi. Nah, untuk BPJS ada sanksi sendiri, Mbak Cindy, yaitu kita sebutnya sanksi perdata. Karena kalau di BPJS Kesehatan kita ada kontrak dengan fasilitas kesehatan. Nah, kontrak ini apabila gitu ya tidak sesuai dengan kontrak, maka tentunya ada konsekuensi atau sanksi gitu, yang dijatuhkan kepada fasilitas kesehatan. Itu sanksi perdata. Bisa teguran, kemudian bisa surat peringatan, dan juga bisa pemutusan kerjasama. Paling parahnya pemutusan kerjasama ya. Betul. Kayaknya kalau udah di SP nggak mengindahkan atau mungkin udah diberikan teguran tapi masih seperti itu, akhirnya bisa dijadi pemutusan kerjasama bahwa fasilitas kesehatan tersebut mungkin nggak bisa dapat fasilitas BPJS lagi gitu ya. Kalau dari Pak Rudi ada yang mau ditambahkan mungkin Pak, langkah-langkah konkretnya? Kalau langkah konkret sebetulnya kalau untuk penanganan ya, khususnya saya penanganan ini tadi kita mengecek data anomali tadi. Nah terus kemudian sama-sama tuh. Jadi kami ini Bu, Mbak, kita tuh rutin ketemuan setiap bulan. Terus kalau plenonya kita tiap 3 bulan. Setiap bulan tuh saya, Bu Medi, kita menganalisis data yang ada gitu. Kemudian yang kemarin nih, yang kasus 3 rumah sakit itu
kita tahunya juga ada data anomali di beberapa lokus gitu ya. Ternyata kita cek ke dalam tuh ya Bu ya. Ternyata itu ada modusnya tuh mengumpulkan data dokumen pasien. Itu KTP, KK, kartu BPJS. Kemudian mereka bikin bakti sosial. Oke, bakti sosial. Nah, kerjasama dengan kepala desa, kepala dusun. Nah, mereka sebetulnya mereka tuh cuma pengen ngumpulin data-data itu tadi, KTP, KK, BPJS. Iya. Kemudian juga mengeluarkan surat eligible peserta SEP. Oke. Kemudian juga dengan melibatkan dokter penanggung jawab pelayanan BPJP yang sudah tidak bekerja lagi di rumah sakit tersebut. Iya. Oh, oke. Jadi memang itu yang modusnya ya. Disampaikan. Jadi modusnya itu mereka dengan dalih bakti sosial, memang lebih baik bakti sosial atau juga kerjasama dengan ini ya Pak ya, kerjasama dengan kepala aparat lah, aparat desa, kepala dusun gitu ya. Mereka mengumpulkan itu data-data orang-orang, identitas. Ya. Nah itulah yang kemudian diklaimkan ke BPJS Kesehatan. Padahal kenyataannya adalah bakti sosial gitu kan ya. Maksudnya tidak pernah ada. Tanda kutip ya. Oh iya dalam tanda kutip, nggak ada klaim, nggak ada mungkin sakit penyakit apa gitu ya. Resumedik yang dikeluarkan pun juga. Nah semuanya itu dilengkapi dengan tadi berkas-berkas itu dibuat seolah-olah asli. Jadi semuanya itu berkas, resume, kemudian rekam medis gitu. Bahkan ada juga yang tidak ada rekam medisnya. Wah, itu makanya muncul kecurigaan sehingga bisa tahu lah ya tempat-tempat yang seperti itu juga. Nah, soal audit nih kan, audit atau pengecekan terhadap fasilitas kesehatan yang semua banyak banget gitu loh di seluruh Indonesia. Apalagi tadi Bu Medi bilang bukan hanya di pusat tapi di kota dan juga di kabupaten juga semuanya kita kena gitu. Seberapa sering sih Bu auditnya? Maksudnya apakah mereka pun harus melaporkan data kepada BPJS atau Kemenkes setiap bulan berkala kah atau gimana supaya kita bapak-bapak dan ibu-ibu pun dapat datanya tuh update gitu, terupdate. Tadi ya mungkin ini diatur juga di Permenkes 16. Memang yang pertama itu adalah masing-masing instansi ya, tadi BPJS Kesehatan bersama Vaskes kalau sudah mendapatkan sudah terdeteksi, kemudian memang sudah ada bukti dan sudah diakui, ada berita acara pengakuan kecurangan dan ada persetujuan pengembalian kerugian. Nah ini kita laporkan ke tim PKJKN di kabupaten kota. Gitu. Nah untuk apa? Nah di sana juga ada pengenaan sanksi ya Pak Ian. Pengenaan sanksinya yaitu sanksi administrasi, yaitu ada denda. Nah, ada denda diatur juga. Jadi selain tadi pengembalian kerugian, itu ada denda. Oh jadi pertama-tama harus balikin dulu kerugiannya yang ditimbulkan, tambah lagi denda. Ada tambah denda. Jadi sesuai dengan Permenkes dan tambah lagi bisa juga dicabut SIO dan SIP ya Pak ya. Jadi surat izin operasional, surat izin praktek itu juga bisa dicabut. Nah ini nanti kewenangan dari Kementerian Kesehatan. Nah memang dari situ itulah nanti dari tim PKJKN di kabupaten kota. Nah, nanti kalau misalnya ternyata ada gitu ya yang masih belum atau berselisih atau tidak disepakati, maka ini bisa naik ke provinsi dan naik pula langsung ke pusat, juga ke pusat. Oh gitu, step by step gitu ya, karena di tiap level tingkatan ada timnya tersendiri PKJKN ini yang dibentuk gitu. Nah sanksinya Pak nih ya, menarik nih kalau ngomongin sama Pak Rudi. Sanksi terbesar kira-kira apa? Ini kan tadi kita nggak tahu ya siapa yang melakukan itu sebenarnya, dan dari Bapak Ibu bilang juga bisa banyak, bisa semua orang yang terlibat gitu. Bahkan mungkin kadang-kadang 1, kadang 2, oknum itu ada banyak. Bagaimana memutuskan bahwa ini yang bersalah si A atau ini yang bersalah si B, kemudian dijatuhkan sanksinya? Kalau dari Kemenkes itu kalau untuk terkait individu ya, misalnya dokter atau tenaga kesehatan, kita bisa kalau di kami ada SISDMK, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Itu kita bisa tagging dan kita profiling itu, kita tag yang nama orang yang sudah melakukan fraud. Itu namanya akan kecatat. Wah, langsung ada cap. Ada capnya bahwa dia ada catatan bahwa dia sudah melakukan fraud itu. Kalau untuk misalnya oknum dokter yang melakukan itu ya kita bisa pencabutan
SIP, surat izin praktek tadi gitu ya. Kalau misalnya rumah sakit Fasiankes yang melakukan itu, mungkin bisa nanti dari tim akreditasi dari Kementerian Kesehatan yang akan menilai lagi akreditasinya. Akreditasi dulu gitu ya. Yang parah banget sampai dicabut gitu ya surat izin operasinya mungkin dari fasilitas pelayanan kesehatan tuh udah ada belum Pak? Bu? Atau belum ada sampai sekarang? Ini sedang proses ya yang proses. Yang kasus yang sedang ditangani ini. Iya. Karena artinya gini, untuk mencabut misalnya izin rumah sakit kalau dia di daerah terpencil gitu ya atau yang dibutuhkan masyarakat sekitar itu juga kita harus lihat dampaknya ya. Benar. Dampak kepada masyarakat. Takutnya nanti kita cabut di situ ternyata itu hanya satu-satunya rumah sakit yang ada di daerah situ. Benar. Kepentingan yang lebih besar akan terganggu ya. Gitu. Jadi kita lihat case by case gitu ya. Akses pelayanan itu tetap utama. Tetap utama. Kasus per kasus, tapi tetap kita setiap pelaku pelanggaran akan ditindak tegas. Nah, ditindak tegas makanya tapi tidak semudah itu juga untuk cabut izinnya atau tidak boleh praktek lagi karena lagi-lagi ya fasilitas pelayanan kesehatan kan juga untuk masyarakat, untuk orang sekitar, apalagi kalau di daerah mungkin sahabat asuransi tinggalnya banyak yang di Jakarta atau di kota-kota besar mudah gitu ya nyari rumah sakit, puskesmas dan lain-lain. Tapi kalau di daerah terpencil itu akan sangat sulit sekali ya. Jadi itu juga bisa dijadikan satu pertimbangan gitu. Nah terus Kemenkes sendiri ataupun BPJS nih Pak Bu memastikan transparansi dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Nah karena kan masyarakat juga mungkin butuh tahu ya ini dana untuk JKN digelontorkan gitu ya. Terus juga tapi jangan sampai ada fraud lagi atau penyelewengan, penyalahgunaan dana yang ada dan baik peruntukannya ini gitu. Itulah kalau dari kami Bu ya, Mbak ya, tim fraud JKN ini untuk menekan bahkan mungkin menghilangkan sama sekali ya kerugian negara yang timbul dari akibat klaim atau kecurangan di jaminan kesehatan nasional ini. Makanya kita melakukan langkah pencegahan, penanganan itu tujuannya buat itu, menekan kerugian negara ini ya. Karena mungkin bukan hanya dari dunia kesehatan sendiri, mungkin banyak juga lah dari perekonomian, perdagangan apa segala macam. Negara ada untung ruginya, jangan sampai ditambah rugi lagi dengan adanya yang kecurangan-kecurangan ini ya. Kalau dari Bu Medi ada yang mau ditambahkan seputar transparansi, akuntabilitas? Ya tentunya kita selalu melakukan pelaporan ya. Pelaporan. Apalagi sekarang sudah ada PROJK ya. PROJK 12 2024 ya terkait dengan kecurangan juga. Jadi kita harus rutin juga melaporkan kecurangan. Ya. Kita sudah mulai tahun lalu kita selalu melakukan pelaporan. Ya. Pelaporan dan juga di tim ya, tim PKJKN ini ya, tadi sampaikan Pak Rudi ya. Jadi kita itu saling menyampaikan data, kemudian ya transparansi lah ya. Informasi. Tukar gitu, informasi itu informasinya selalu update gitu. Grup WA berisik terus nih. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Karena gini Mbak, kalau ini kerugian negara itu bisa ditekan Mbak. Kualitas pelayanan kesehatan, terus efektivitas kepada orang yang membutuhkan itu akan lebih gede gitu. Benar. Jadi akan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan itu sendiri. Iya. Jadi tidak banyak yang diselewengkan. Setuju sih. Jadi memang ini penting ya untuk anti kecurangan ini. Satu tadi terkait dengan bahwa terkait dengan kerugian ya, kerugiannya gitu ya. Terkait satu pastinya kerugian finansial ini penting juga. Betul. Apalagi BPJS Kesehatan. Gitu ya. Kemudian tentunya tadi mutu, bisa saja itu jadi mengurangi mutu pelayanan, gitu ya. Misalnya bisa di upgrade tapi jadi nggak bisa gitu atau yang lain-lain gitu kan ya fasilitas penanganan yang diberikan. Sebetulnya yang ketiga, sebetulnya kami tentunya ya kami dengan CKN ini agar reputasi kita, kepercayaan publik itu utama buat kita. Benar. Sehingga
bagaimana tadi yang disampaikan transparansi. Jadi bukti sebetulnya transparansi kita. Ngobrol di podcast ini juga salah satunya Salah satu cara. Artinya gini, artinya kita melakukan tadi transparansi anti kecurangan itu salah satunya. Gitu. Benar. Jadi kita memang pencegahan, penanganan kecurangan ini salah satu untuk bukti konkret juga ya. Iya, betul. Yang dilakukan untuk masalah kecurangan-kecurangan yang terjadi, semoga amit-amit jangan sampai kerugian negara timbul lebih banyak lagi. Kalau bisa jangan sampai rugi gitu kan keinginannya. Karena dananya sendiri memang ada gitu loh untuk kesehatan masyarakat dan ini dipergunakan untuk semua orang ya. Jadi jangan sampai dimanfaatkan atau malah jadi keuntungan untuk salah satu pihak aja gitu ya sahabat asuransi. Tapi kalau dari tadi nih dari Kemenkes, dari BPJS sudah sangat berbuat banyak gitu ya. Meeting terus, ngobrol-ngobrol terus. Kalau dari masyarakat sendiri Pak Bu, harapannya apa sih untuk kita bisa juga nggak nih untuk berpartisipasi, untuk membantu kalau misalnya ada kecurangan yang terjadi atau mungkin diri kita sendiri dicurangi gitu. Misalnya berobat apa tapi kok ternyata tagihannya bagaimana gitu ya, tagihannya nggak sesuai sama pengobatan kita. Apakah masyarakat sendiri bisa membantu? Bisa, bisa Mbak Cindy. Kita membuka selalu kan, jadi ada pengaduan atau kita ada kalau di tim kita itu kemarin KPK itu jaga.id. Jaga.id. Jadi bisa gitu ya melaporkan. Itu masyarakat berpartisipasi. Ikut juga gitu, mengawasi gitu ya kalau ada yang memang itu tidak sesuai gitu ya atau dilihat memang ini ada indikasi potensi kecurangan gitu. Silakan untuk dilaporkan. Nah, ini nanti di tim kami juga nanti tim di menelusuri sendiri ya. PKJKN kita juga akan melakukan penelusuran tentunya. Itu dia. Jaga.id jangan lupa. Dari Pak Rudi ada yang mau ditambahkan? Jadi intinya kalau masyarakat itu misalnya merasa ada kecurangan, jangan segan, jangan ragu, jangan takut untuk melaporkan. Betul. Untuk speak up. Karena gini, yang bisa sarana kontrol yang paling kuat kan masyarakat ya. Karena paling banyak jumlahnya, bener. Nah, itu yang bisa tahu bolong-bolongnya, yang ikut bantuin kita. Kita juga ikut ini Mbak. Kita juga ikut selalu menutup celah-celah kecurangan. Tapi kita juga perlu bantuan dari masyarakat. Iya. Nah kalau misalnya masyarakat menemukan itu ya bisa lewat banyak kanal. Misalnya BPJS punya. Di BPJS juga cukup banyak ya kanal-kanal pengaduan. Semua termasuk di Instagram, di Twitter. Bisa di sosial media. Di website. Sosial media, di website BPJS Kesehatan. Silakan menelpon juga bisa. 165. Kalau di Kementerian Kesehatan kita punya akun-akun medsos. Yang bisa buat tempat pengaduan, curhat. Atau tempat ngadu, atau juga lewat kanal whistleblowing system. Whistleblowing systemnya Kementerian Kesehatan itu udah terhubung sama KPK. Gitu. Jadi kita sudah lama terhubung sama KPK. Jadi ketika ada pengaduan masuk ke KPK atau dari kita, itu kita saling tahu. Termasuk juga masalah fraud JKN ini. Gitu. Jadi masyarakat juga perlu tahu ini karena kalau ada kecurangan segera laporkan. Itu dia. BPJS Kesehatan juga dengan KPK. Jadi ini nanti juga kita akan jadikan satu. Tapi kita sudah link juga. WBS kita, whistleblower kita dengan KPK. Wah, mempercepat sekali ya pekerjaannya bapak-bapak ibu-ibu tuh sangat banget. Jadi kalau kita ngelapor nih ke satu akan terhubung dan semoga bisa mengatasi atau mencegah tadi ya. Di pencegahan masalah-masalah fraud JKN ini akan ada atau akan terjadi gitu. Tapi kalau untuk meningkatkan kesadaran atau pengetahuan dari masyarakat sendiri Pak Bu, mungkin kan nggak banyak yang tahu atau mungkin ketika kita lagi sakit atau saudara lagi sakit pasti akan fokus di sakitnya itu sendiri. Mungkin keskip juga tuh masalah fraudnya lah, masalah billing atau apa, mungkin kita juga nggak sadar gitu ya. Ada semacam pelatihan kah atau informasi-informasi yang bisa banget diberikan ke masyarakat seputar ini? Kalau di kami biasanya melakukan campaign. Lihat di website BPJS Kesehatan cukup banyak sekali campaign, terutama juga terkait dengan baik itu prosedur, pelayanan, ya kemudian yang benar seperti apa sih? Betul gitu. Ya.
terus termasuk terkait dengan fraud juga gitu ya. Tapi biasanya tadi yang seperti disampaikan Mbak Cindy itu terkait dengan fokus ke sakitnya, pasti terkait dengan pelayanan yang didapat dan lain sebagainya. Itu silakan aja seperti itu. Iya. Jadi kita memang harus terus memberikan asupan-asupan ya ke masyarakat itu campaign-campaign terkait dengan kecurangan gitu ya. Soalnya kalau tentang BPJS-nya atau Vaskesnya pasti mungkin sebagian besar kita sudah ngerti, sudah dapat informasinya ya. Ke berobat bisa pakai BPJS, bisa ini, bisa itu. Sebagian besar harusnya udah paham sampai titik ini. Nah, tinggal tentang fraudnya nih, kecurangannya sendiri jangan sampai kita mengalami atau tanpa sadar kita ngalamin hal ini. Makanya gitu termasuk ya. kayak gini, seperti ini ya. Kemarin juga sebelumnya, edisi sebelumnya bersama KPK. Ya, Pak Pahala juga tim kita juga tuh, tim JKN. Satu tim. Tinggal satu lagi nih yang belum ya. Nanti kita coba. Boleh nambahin satu lagi, Pak? Boleh. Sebetulnya boleh, ini ya salah satu tugas, ada 5 tugas sebetulnya yang diamanatkan di Permenkes 16 tahun 2019. Kita mesti melakukan sosialisasi, kemudian sosialisasi atas regulasi, kemudian budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya. Ini yang sedang dibangun. Jadi ada tim kendali mutu dan kendali biaya yang akan nanti kita juga aktifkan juga. Gitu. Kemudian juga kedua, kita perlu meningkatkan budaya pencegahan kecurangan atau fraud. Ini nanti yang kami dari BPJS sama KPK sama kita tim buat itu di tim. kita buat di tim, sedang kita susun. Kemudian mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik. Itu dia yang tadi. ketiga. Keempat, melakukan penanganannya sendiri, penanganan kecurangan. Jadi ketika sudah ada penyimpangan, kita langsung akan turun. Langsung tangani. Dan kelima, monitoring dan evaluasi. Wow. Itulah yang sebenarnya gini. Ini sudah 2019, tapi kemarin karena kepotong pandemi dan lain-lain. Ini baru bisa kita aktifkan lagi karena banyak penugasan yang entah di BPJS maupun di Kemenkes itu ada tugas prioritas lain yang mendesak, tapi sudah kita siapkan dari awal pandemi itu berakhir. Jadi 2023 lah kita mulai menghidupkan lagi mesin menggalakkan lagi fraud ya JKN ini gitu, fraud Mbak. JKN lagi. Oke, pasti gitu. sudah berkolaborasi juga dengan sangat banyak pihak, mengajak masyarakat juga. Sosialisasi ke fasilitas pelayanan kesehatan pun juga pastinya dilakukan gitu ya. Jangan sampai kamu menemukan atau melakukan kecurangan ya. Nanti saya cari kamu gitu ya. Secara tidak langsung begitu. Mungkin pertanyaan terakhir gitu ya. Apa harapannya nih kebetulan ya. Ini kan sudah hampir menuju akhir tahun 2024. Kalau misalnya sahabat asuransi juga nonton. Mungkin tahun depan ada sesuatu goals lagi atau pencapaian yang diharapkan juga dari Kemenkes, dari BPJS dan tentang fraud JKN ini, harapan ke depannya apa sih dari masing-masing, mungkin dari BPJS juga dan dari Kemenkes, silahkan Pak. Bu. Ya, kalau kami di BPJS pastinya satu ingin penguatan ekosistem fraud di JKN. Oke. Lebih kita kuatkan lagi. Ya. Baik itu ya tentunya tim kita ini ya, tim PKJKN. Di luar tim PKJKN itu ya kemarin kita juga selalu bahas. Jadi kita ada stakeholder terkait, kemudian juga ada mungkin aparat penegak hukum juga. Nah kita juga masyarakat gitu. Jadi ini memang ekosistem yang memang harus kita bangun bersama gitu ya. Nggak bisa BPJS sendiri gitu, sendirian gitu untuk memberantas yang namanya fraud tersebut gitu ya. Tetapi memang kita penguatan ekosistem fraud JKN gitu. Jadi semua orang tahu gitu ya terkait fraud itu, paham terkait regulasinya ya Pak Rudi ya, regulasinya gitu ya. Sehingga nanti itu semua tuh berjalan, baik itu pencegahan sampai juga penanganan itu tata kelola dilaksanakan dengan baik. Ya, kemudian juga didukung semua stakeholder yang terkait ya, baik itu di pemerintah daerah gitu ya, kemudian juga ya termasuk salah satunya APH ya Pak ya. Gitu. Dan tim PKJKN ini kita harapkan lebih
kuat lagi gitu. Solid, lebih kuat ya kan untuk memberantas kecurangan-kecurangan, bahkan menemukan yang bolong-bolong yang kecil itu ya. Oke, kalau dari Pak Rudi Pak, harapannya dari Kemenkes sendiri Pak? Harapannya ini juga mendukung program pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, sejahtera gitu ya. Amin. Melalui menekan kerugian negara dari sektor dari penyimpangan dalam jaminan kesehatan nasional. Setuju. Melalui yaitu penguatan ekosistem di penanganan, di pencegahan kecurangan JKN ini. Jadi kita mulai akan lebih gaspol lagi di tahun 2024 ini kita udah gaspol lebih ya? Oh udah, ini nanti 2005 lebih lagi. Di 2024 ini kita sudah cukup ini sendiri sampai akhir tahun. Di tahun depan itu sudah ada plan lagi. Insya Allah ya Pak ya, yang ini untuk lebih mempercepat terkait dengan harapan tadi. Semuanya terkait ekosistem maupun penanganan yang baik ya Pak ya. Iya, Bu. Wah, iya. Jadi untuk yang saat ini masih berani main-main dengan klaim klaim BPJS, melakukan fraud, kita sebenarnya udah tahu. Sudah tahu mana-mana. Jadi harapan kami sih udah sebelum ada penindakan lebih lanjut, yang melakukan itu udah deh kembaliin dulu ke negara. Oke. Karena apa? Desember nanti kita udah mulai ini nih. Kita udah mulai melakukan langkah-langkah yang lebih tegas lagi gitu. Kalender didukung baru lagi KPK, nih. BPJS, kan Kemenkes, Iya. Kemarin mungkin juga udah dengar di diskusi media di KPK tuh, Pak Pahala juga menyampaikan, dari kami juga berempat dari 4 unsur, dari Deputi Pencegahan KPK, Deputi dari BPJS, Deputi Investigasi BPKP, kemudian dari direksi dari Irjen Kementerian Kesehatan itu juga sudah duduk bersama dan menyampaikan hal tersebut. Jadi itu kita dukung. Yang masih main-main soal fraud JKN, udah deh. Aduh. Tobatlah gitu. Bertobatlah sebelum 2025. Ini Bapak yang ngomong, saya yang deg-degan ya. Padahal saya bukan yang tersangkut paut di dalamnya. Bener sih. Jadi sebelum kalender baru dibuka, ngaku aja, menyerah. Oke, lebih baik bertobat. Segera kembalikan. Karena apa? Kepentingan masyarakat yang lebih luas itu yang banyak masyarakat yang butuh. Lebih butuh setidaknya. Jadi kalau kecurangan ini bisa ditekan, masyarakat itu akan lebih banyak yang tertolong gitu. Keren. Coba kita lihat ke rumah sakit ya, ngantri di mana-mana gitu. Orang sakit sampai berhari-hari dirawat gitu kan. Dari daerah, dari manapun gitu kan. Apa kita nggak kasihan lihat keadaan itu gitu. Itu dia, makanya sadarlah, bertobatlah, udah nyerah aja. Itu kalau kesimpulan yang bisa kita ambil ya kan. Dan pastinya langkah konkret juga dari Permenkes di ke-16 ini sangat dijalankan dengan baik. Bahkan 2025 rencananya jauh lebih baik lagi, jauh lebih tegas lagi. Kita dukung bersama-sama, masyarakat juga ya kan. Dibutuhkan kontribusi dan kerjasamanya supaya kecurangan-kecurangan ini angkanya makin lama makin berkurang. Semoga bisa hilang selamanya gitu ya. Mungkin dari Pak Rudi atau dari Bu Medi ada yang mau ditambahkan lagi buat sahabat asuransi yang nonton di rumah? Jangan hanya diam ketika lihat ada penyimpangan di JKN ini, di fraud JKN, segera laporkan kepada BPJS, kepada KPK, kepada Kemenkes atau kepada BPKP. Kita serius untuk ini gitu. Wih, keren banget. Boleh tepuk tangan dulu ya yang ada di sini untuk semuanya. Penontonnya dari rumah soalnya virtual. Keren banget, terima kasih banyak Ibu Medi sekali lagi. Bapak Rudi juga terima kasih banyak. Sudah menyampaikan point of view dari masing-masing pihak gitu ya. Supaya kita bisa makin ngerti lagi seputar fraud, seputar klaim juga yang terjadi di dunia kesehatan. Semoga untuk sahabat asuransi video kali ini bermanfaat. Kalau bermanfaat atau suka langsung klik tombol like-nya. Dan juga jangan lupa subscribe ke official YouTube channelnya AAJI supaya
nggak ketinggalan kalau kita upload episode Ngobras berikutnya. Akhir kata aku Cindy Lau pamit. Terima kasih semuanya udah nonton. Sampai ketemu di episode Ngobras berikutnya. Dadah. Sampai jumpa.